Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Selamat datang di channel YouTube Pak Ridwan. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tematik kelas 5 pada tema 4 sehat itu penting, pada subtema 1 peredaran darahku sehat, dan pada pembelajaran keempat. Nah, anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentunya jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, sekarang mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak yang cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan memuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, anak-anak yang cerdas, tentu kalian semua pernah belajar kelompok dengan teman-teman kalian ya, atau berdiskusi dengan teman-teman kalian. Dalam berdiskusi atau kerja kelompok, kalian harus bekerja sama dengan baik ya, dan semua anggota harus melaksanakan tanggung jawabnya. Anak-anak yang cerdas, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, sekarang mari kita identifikasi bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompok. Nah, di sini tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan tugas sesuai kewajibannya. Jadi, anak-anak yang cerdas, kalau kalian ada tugas kelompok, jangan satu orang saja yang mengerjakan ya, tetapi semua anggota kelompok harus atau ikut mengerjakan tugas sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Nah, kemudian tanggung jawab yang kedua yaitu mengerjakan tugas dengan semangat. Jadi ketika kalian melakukan tugas kelompok, nah harus mengerjakannya dengan penuh semangat anak-anakku yang cerdas. Nah, kemudian tanggung jawab yang ketiga yaitu menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah tanggung jawab setiap anggota kelompok. Tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak. Nah, anak-anak yang cerdas, tentu kalian semua masih ingat ya tentang pantun kanak-kanak. Jadi pantun kanak-kanak itu adalah pantun yang berisi tentang sukacita atau temanya tentang anak-anak. Nah, pantun kanak-kanak yang dibacakan oleh Lani adalah sebagai berikut. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, anak-anak yang cerdas, itu satu contoh pantun kanak-kanak. Selanjutnya, Beni bertugas membacakan pantun muda. Nah, pantun muda itu adalah pantun yang berisi tentang perkembangan, tentang persahabatan, tentang jatuh cinta, dan lain-lain.
Nah, pantun yang dibacakan oleh Beni adalah sebagai berikut. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, anak-anak yang cerdas, itu adalah salah satu contoh pantun muda. Selanjutnya, Udin bertugas membacakan pantun tua. Nah, pantun tua itu adalah pantun yang berisi tentang nasihat ya, anak-anak yang cerdas. Nah, berikut ini pantun tua yang dibacakan oleh Udin. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Nah, itu adalah satu contoh pantun tua. Pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris. 2 baris dalam setiap bait pantun di atas merupakan sampiran. 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Ingatkah kamu pengertian pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Nah, anak-anak yang cerdas, untuk mengingatnya kembali, mari kita mengerjakan soal berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Nah, pantun kanak-kanak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Selanjutnya, pantun muda adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa muda, seperti perkenalan, hubungan asmara, perasaan, dan nasib. Sedangkan pantun tua adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa tua yang penuh dengan nasihat kehidupan. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nasihat bagi individu maupun nasihat bagi kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. 2. Membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. 4. Menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. 5. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Anak-anak yang cerdas, misalnya di lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Nah, tentunya yang harus dilakukan warga masyarakat yaitu harus menjaga keamanan bersama. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu?
Jadi yang bertanggung jawab atas keamanan tempat tinggal kalian atau tempat tinggal kita tentunya semua warga masyarakat. Hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah semua warga bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Menjaga keamanan lingkungan merupakan kewajiban semua warga masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal adalah dengan melakukan ronda malam ya, anak-anakku yang cerdas. Kegiatan ronda malam dilakukan secara bergantian oleh warga. Selanjutnya, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal adalah, nah di sini bisa kalian perhatikan tabel berikut ini ya. Jadi ada petugas yang bertanggung jawab dengan alasannya apa. Nah misalnya yang pertama petugas ronda, kemudian yang kedua polisi, kemudian yang ketiga satpam kompleks. Nah alasannya mengapa? Jadi petugas ronda merupakan orang yang diberi tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sesuai dengan gilirannya. Kemudian polisi, alasannya mengapa? Karena polisi ditugaskan langsung oleh undang-undang anak-anakku yang cerdas untuk menegakkan hukum serta melayani kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga satpam kompleks. Satpam kompleks bertugas menjaga keamanan kompleks perumahan sesuai dengan pekerjaan yang ia pilih. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Kedua orang tersebut bertanya kepada Siti dan teman-temannya, "Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW?" Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Nah, anak-anak yang cerdas, karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, tentu saja seharusnya Siti dan teman-temannya memberitahu kepada kedua orang tersebut letak rumah Pak RW. Bagaimana sikapmu ketika ada seseorang yang menanyakan alamat rumah Pak RW di kampungmu? Nah, anak-anak yang cerdas, tentu kalian harus menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Nah, apabila orang yang bertanya belum paham, maka kita dapat mengantarkannya menuju rumah Pak RW. Anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi pembahasan kita di pembelajaran tematik kelas 5, yaitu pada tema 4 sehat itu penting, pada subtema 1 dan pada pembelajaran keempat. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami ya. Nah, sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.